Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, para lansia, dimanapun Anda berada. Bagaimana sore hari ini? Tentunya kita masih melanjutkan ya apa yang minggu lalu melalui sharing, melalui penyampaian. Ternyata bahwa sakramen tobat itu mempunyai makna yang sungguh luar biasa kalau kita bisa memahami dan bagaimana kita melaksanakannya dan bagaimana kita mempersiapkan diri. Dan betul-betul ini kasih Tuhan yang luar biasa yang boleh kita alami ketika kita mengakukan dosa-dosa kita. Karena itu sore hari ini Opa Oma, saya ingin melanjutkan terutama bagaimana caranya kita mempersiapkan diri sebelum masuk pengakuan dosa. Ya, pentingnya pemeriksaan batin ya. Entah itu kita buat di rumah, entah kita buat itu di gereja. Saat-saat sebelum kita memasuki tempat pengakuan, kita hening, kita periksa batin kita. Lalu, apa pedoman yang bisa kita pakai? Ya tentu saja kita memakai pedoman 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, dan kemudian kelakuan-kelakuan kita setiap hari apakah mencerminkan kita sebagai orang Kristiani. Nah, itu dia. Nah, tentu sebelum kita pergi ke pengakuan, entah buat di rumah, kita mungkin bisa bertanya dalam diri kita, apakah kita telah sungguh-sungguh menjalankan 10 perintah Allah? Nah, kita bisa bermeditasi, kita bisa diam, kita bisa memeriksa. Misalnya, kan dalam perintah pertama tertulis, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jelaskan sejauh mana apakah kita percaya sepenuhnya akan Tuhan yang mencintai kita. Barangkali kita pernah putus asa atau salah tangkap tentang kemurahan Tuhan ini. Barangkali karena kecewa kita membenci Tuhan, mengata-ngatai Tuhan. Dan juga kerap kali dalam hidup kita sehari-hari kita berhala akan uang misalnya. Kita percaya pada klinik-klinik misalnya. Kita percaya pada dukun misalnya. Dan tentu saja sebagai orang Katolik, kerap kali karena kecewa, karena jengkel, kita menyangkal iman kekatolikan kita. Pernahkah itu kita lakukan? Dan juga banyak orang meninggalkan iman. Pernahkah kita tergoda untuk meninggalkan iman kita karena iming-iming dari tempat lain? Dan juga kita bisa memeriksa batin kita. Dalam perintah kedua kan dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, kerap kali kita menyalahkan Tuhan, bukan? Kita jengkel. Dan kerap kali kita sembarangan menyebut nama Tuhan. Kita tidak hormat. Kita berbohong dengan bersumpah atas nama Tuhan. Ini dosa loh.
entah itu apapun yang terjadi. Nah, disitulah. Jadi tanpa pemeriksaan batin, dan kalau perlu ditulis, dan opa oma tidak perlu nulis ya, yang penting diingat. Jadi kalau kita tidak memeriksa batin lebih dahulu, sulit membayangkan apa yang mau dikatakan di depan imam. Nah, jadi kita coba satu persatu melihat melalui 10 perintah Allah, kita tanya diri kita. Nah, itu dia. Barangkali kita menyangkal, barangkali kita bosan, ya apapun namanya. Nah, itu dia ya. Nah, ini Opa Oma. Oh, Oma Lucia Ambarini berulang tahun ya. Oh iya, mana Oma Maria kirim lagu apa nih? Ini Oma Maria kirim lagu untuk Oma Lucia Ambarini yang berhut ya. Ini dia, kita mengawali dengan menyambut lagu Happy Birthday ya untuk Oma Lucia Ambarini. Mari kita nikmati sambil mengucapkan selamat ulang tahun, sehat-sehat dan segar ya Oma Ambarini. Kok singkat lagunya Oma? Iya, oh iya, itu dia. Iya, itu dia. Happy birthday untuk Oma Ambarini. Semoga sehat-sehat. Nah, berkenaan juga kita kemarin ya, Sabtu itu Imlek ya. Ini Oma Stefanus Susanto. Ini lagu ya, ucapan Imlek untuk kita semua dan terutama yang merayakannya. Nah, ini dia. Oma Stefanus Susanto mengirimkan lagu ini, Apia Cia Iya. Wah, ini lagu Mandarin kelihatan ya. Mari. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Terima kasih. Iya, itu sebuah lagu Ai Piacia Eya. Terima kasih Ibu Susanto. Nah, sekarang kita masih lanjutkan ya. Jadi kita memakai 10 perintah Allah untuk meneliti batin kita, untuk memeriksa batin kita. Kita akan diajak, kuduskanlah hari Tuhan. Bagaimana kita menguduskan hari Tuhan? Ya, dengan pergi ke gereja misalnya. Barangkali tanpa alasan, malas pergi ke gereja. Dan kita tahu itu suatu kewajiban merayakan Ekaristi. Dan kita tidak melakukannya, itu juga dosa. Lalu tentu bukan dosa tidak. Kerap kali kita juga ya sekali-sekali terlambat, oke lah. Tapi kalau terus-terusan terlambat artinya kita tidak sungguh-sungguh. Dan apakah kita ketika kita merayakan Ekaristi kita penuh perhatian? Nah, dan juga apakah kita menjalankan puasa dan pantang seperti yang ditentukan gereja? Ya, dengan berdoa kita menguduskan Tuhan. Apakah kita juga berdoa pagi, sebelum tidur, sebelum makan? Nah, itu bisa menjadi refleksi untuk memeriksa batin kita. Menguduskan hari Tuhan juga dengan membaca kitab suci. Nah, ayo, apakah kita rajin membaca kitab suci? Lalu dalam perintah keempat kan dikatakan hormati ayah dan ibu. Iya. Tentu bagi anak-anak sekarang kerap kali kita melawan, tidak patuh, kita kurang mengasihi dengan tulus hati, cuek, atau berkata kasar. Nah, itu dia. Dan bagi orang tua, apakah saya melalaikan tugas saya terhadap anak-anak? Atau kita memberi contoh yang tidak baik terhadap anak-anak? Kita lalai akan tugas kita mendidik anak-anak secara Kristiani. Dan kerap kali kita katakan, wah, soal baptisan itu urusan mereka.
Padahal dulu kita berjanji akan mendidik anak-anak secara Katolik dan membaptis mereka. Nah, kerap kali kita serahkan saja. Nah, itu juga sebagai bahan refleksi kita coba melihat hal itu baik-baik. Nah, ini dia perintah kelima itu, jangan membunuh. Melukai orang lain, mengatai orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan, itu juga sama dengan membunuh. Atau ketika kita kecewa, mungkin tak sadar, kita keluar kata, saya mau bunuh diri, saya kecewa, dan lain sebagainya. Atau ikut narkoba, aborsi. Nah, ini kan dosa-dosa lalu barangkali ya. Nah, atau menasihati seseorang, kamu lakukan saja aborsi, itu juga sudah termasuk dosa. Nah, eutanasia, meskipun kita hanya menganjurkan, itu dosa. Kita menyakiti orang lain dengan kata-kata yang kasar misalnya. Berkelahi yang tidak perlu. Kita tidak memaafkan, balas dendam, menyimpan dengki, memusuhi, tidak sabar, cemburu, kejam, sombong, iri hati. Nah, itu juga dosa. Iya, kita coba memeriksa batin kita, dengan demikian kita akan melihat, jadi ketika kita ada di tempat pengakuan akan mengalir kalau kita sudah menyiapkan diri. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri, ya kerap kali terjadi seperti kita bingung mau mengaku dosa apa. Akhirnya kita mengulang-ulang dosa yang sudah pernah kita akui. Nah, itu dia ya. Lalu ada perintah keenam misalnya, jangan berzinah. Berkata secara tidak senonoh, nah itu juga termasuk zina. Atau menonton pertunjukan yang tidak senonoh, itu juga. Atau membayangkan hal-hal yang tidak senonoh. Atau melihat gambar-gambar yang porno. Nah, cabul, ya itu berzinah. Melakukan perbuatan cabul, masturbasi, homoseksual. Nah, atau mengedarkan benda-benda porno, atau melakukan hubungan seks di luar pernikahan, atau selingkuh. Nah, atau menyetujui, menasihati, atau terlibat langsung dalam sterilisasi misalnya. Nah, itu bisa menjadi refleksi untuk kita, untuk mengetahui ini dosa, ini tidak. Sehingga ketika kita berada di tempat pengakuan di hadapan iman akan menjadi lancar. Dan apa yang kita sebutkan dan kita sebut dan kita sadar akhirnya membuat kita plong. Jadi kalau kita bingung di hadapan pastor ketika mengaku dosa, akhirnya kita tidak plong. Setelah pengakuan tidak ada rasa damai dan lain sebagainya. Tapi begitu kita mengungkapkannya, kita akan menjadi plong dan rasa damai. Ya,
Bagaimana kalau kita selingit dulu dengan sebuah lagu Oma Sri Sulistianingsih Tommy mengirimkan lagu Izin Nyan. Wah, lagu Mandarin lagi ya. Mari kita dengarkan. Selamat menikmati dan selamat belajar meditasi memeriksa batin ya. Wow, terima kasih sudah Hisinian ya, lagu Mandarin. Nah, tentu sekarang kita ingin mendengarkan sharing ya, bagaimana seseorang menemukan hal ini dalam hidupnya. Nah, ini dia sharing dari Opa Prapto. Selamat sore Pak Prapto, selamat malam. Iya, selamat malam Pak Prapto. Oh ya Romo. Iya. Selamat sore dan selamat malam. Selamat malam juga. Menghadapi bulan puasa ini, Iya. Romo sudah semakin sibuk ya. Enggak lah, saya tidak di paroki. Ya, semakin banyak yang mau dilayani ini. Membantu saja, membantu saja. Untuk itu jaga kesehatan ya Mo. Nggih, matur nuwun. Romo, Oma Lurah, dan Oma Opa Sensona yang dikasihi Tuhan. Izinkanlah saya sharing sedikit tentang sakramen tobat dan rekonsiliasi. Apa yang kita pahami dan alami tentang sakramen yang spesial ini tentu mirip-mirip sama ya. Begini, kita wajib bersyukur
Karena di dalam agama kita ada sarana untuk berrekonsiliasi dan berdamai, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Saya bisa bayangkan kalau tidak ada sakramen tobat, bingunglah saya. Semakin menumpuklah dosa-dosa saya. Padahal upah dosa adalah maut. Begitulah kata Santo Paulus. Saya tidak mau kalau nanti saya mati sia-sia, karena nerakalah yang menanti kedatangan saya. Saya juga tidak mau main-main dengan sakramen tobat ini. Mengapa? Karena sakramen kan tindakan suci. Jadi saya mesti hati-hati dengan tindakan suci ini. Mentang-mentang sudah diampuni, lalu bikin dosa lagi. Karena banyak orang loh, tidak semua, banyak orang yang melakukan dosa yang sama. Misalnya nih, yang biasa minum, ya minum lagi. Yang biasa mencuri lagi. Yang biasa judi, yang biasa ngomongin orang lain, dan seterusnya akan berbuat yang sama lagi dan lagi. Nah, kalau berulang-ulang berbuat dosa yang sama terus, dosa tobat seperti itu kan ibarat ember jebol ditambal, jebol lagi ditambal lagi, kan lama-lama embernya kan jadi jelek juga ya Mo? Iya. Betul ya Mo? Betul. Ya. Nah, saya tetap hati-hati untuk hal yang satu ini. Karena Tuhan Yesus bersabda kepada Petrus, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan ku terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Maka sayang kalau saya meremehkan sabda Tuhan Yesus yang satu ini. Romo, Oma, Opa, apa yang saya alami kalau habis pengakuan dosa adalah hati merasa lega, tentram, dan damai. Saya sudah berdamai dengan Tuhan, dan ini harus saya wujud nyatakan kepada siapapun yang saya jumpai. Yang penting pula adalah saya harus bisa menjaga hidup saya supaya tidak terjadi kusta rohani alias borok dosa. Maaf, Injil hari Minggu kemarin kan tentang si kusta yang disembuhkan Yesus. Ya Mo? Iya. Ya Romo habis habis memberi renungan tentang si kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus ini. Ya begitulah Mo, Oma, Opa, apa yang saya alami biasanya menjelang Natal atau Paskah. Saya manfaatkan sakramen tobat itu. Romo, Oma Lurah, Oma Opa, sekian dulu ya. Masih banyak yang mau sharing nih. Tentu sharingnya beda-beda. Nikmati aja untuk memperkaya iman kita semua. Ya Mo? Iya. Nah, terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Iya, Pak Prapto luar biasa ya. Iya, Pak Prapto. Jadi memang Romo William katakan begini. Hari ini mengaku, besok sudah dosa yang sama. Besoknya lagi dosa yang sama. Nah,
Bagaimana menghadapi hal ini? Ya, sama dengan kalau orang haus. Kalau orang haus, ya minum lagi. Kalau kita berdosa, tidak cukup hanya Natal dan Paskah. Seperti haus, kapanpun kita bisa minum. Dan untuk itulah seorang imam ditabiskan untuk melayani kapanpun umat minta pengakuan dosa. Tidak boleh ditolak ya. Nah, ini kisah tentang salib Cordoba. Tentu semua sudah mendengar ya. Dan saya lagi membuat banyak salib-salib Cordoba dan banyak juga yang pesan ya. Ceritanya begini. Seorang anak yang berulang kali mengaku dosa, tiap kali juga melakukan dosa yang sama. Sampai romonya sampai jenuh, sampai bosan. Bahkan ya marah ya anak ini, kenapa kamu terus-terusan berdosa yang sama. Nah, setelah beberapa kali pengakuan dosa, anak ini ketika minta penitensi, apa yang Romo katakan? Sekarang kamu berlutut di depan altar dan di depan salib besar itu. Si anak berlutut. Dia menyesali dosanya. Dia mohon penitensi tadi dan dia lakukan. Dan dia tunduk. Apa yang terjadi ketika dia mengangkat mukanya? Peristiwa yang mengejutkan bagi dia. Lalu dia melihat apa? Kok tangan Tuhan yang satunya mulai turun? Tuhan mau apa ini? Tangannya turun dan mau menggapai si anak ini. Sampai anak ini ketakutan. Tadi tangan Yesus tersalib, sekarang satunya sudah lepas. Lalu dia kembali kepada Romo pembimbing, Romo pengakuannya. Dia ceritakan. Lalu Romo mengatakan apa? Lihat, saya memberi kamu absolusi, tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus, bayangkan dia disalib, dia mau turun untuk melepaskanmu dari dosa. Karena itu jangan berbuat dosa lagi ya. Nah, pesan Romo kepada anak ini. Dan sejak itu anak ini mulai berubah, sudah mulai kurang berdosa, sudah kurang berbuat dosa yang sama. Dia sungguh-sungguh akhirnya menyadari betapa Tuhan meskipun kita berdosa, dia bahkan mau turun dari kayu salib, mau memberikan absolusi, pengampunan atas dosa-dosa. Kan begitu ya Pak Prapto, saya tambahkan itu dikit ya. Nah ini Pak Prapto sekalian lagu yang berkaitan dengan apa yang tadi disampaikannya, sejauh timur dari barat. Apa isinya? Mari kita nikmati sambil meresapkan kembali apa yang tadi diceritakan oleh Pak Prapto ya. Kau ingat lagi
Benar kan? Tuhan selalu memberikan pengampunan bila kita datang kepadanya. Tuhan tidak pernah menolak meskipun kita jatuh bangun, jatuh ke dalam dosa yang sama. Tuhan tetap memberikan pengampunan kepada kita. Kan begitu? Iya. Nah, saya coba selingi dengan bagaimana kita melanjutkan pemeriksaan batin kita. Ya, jangan mencuri. Nah, itu kan perintah yang ke-7. Pernahkah saya mencuri atau menipu? Pernahkah saya menganjurkan orang lain untuk mencuri? Itu juga dosa. Atau saya menyimpan barang-barang curian yang dititipkan oleh orang lain kepada saya. Menerima suap misalnya, itu dosa. Iya. Pernahkah saya merugikan orang lain dengan menipu, memalsukan, atau memaksa orang lain dengan kekerasan? Kan kerap kali dalam pengakuan juga, saya egois. Ya memang, egois itu juga hanya mengingat diri. Dosa. Atau tidak membayar pajak sesuai dengan apa yang harus saya bayar. Tipu-tipu sedikit. Ya dosa. Pernahkah saya mencuri atau merusakkan milik orang lain? Atau saya tidak mau membayar hutang? Nah, itu menjadi pelan-pelan kita, sehingga ketika kita pergi di tempat pengakuan menjadi lancar. Lalu perintah ke-8 apa ya? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Berdusta itu dosa kan? Pernahkah saya berdusta? Atau melakukan sumpah palsu? Atau memfitnah? Menuduh orang yang tidak ada bukti? Apalagi bergosip? Gosip itu kan omong yang tidak benar. Atau menyebarkan gosip itu juga. Menceritakan kejelekan orang lain. Atau membuka rahasia pribadi orang lain. Kejam terhadap orang lain. Merusak nama baik. Nah itu. Jadi di situ akan semakin jelas dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak mau meriksa batin, bingung di depan Romo. Dan paling mudah mengatakan, inilah dosa-dosa saya, yang lainnya saya lupa. Ya memang Tuhan ampuni. Tetapi alangkahnya kita sebagai manusia mampu menyebutkan apa yang selama ini yang saya lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang ke-9 apa ya? Jangan mengingini istri orang lain. Atau jangan mengingini suami orang lain ya. Itu mesti dua belah pihak. Jadi karena penulis kitab suci ini kan kebanyakan laki-laki. Jadi di sini jangan mengingini istri orang lain. Seandainya penulisnya perempuan pasti akan dikatakan jangan mengingini suami orang lain. Kan begitu? Ya, dalam hal ini jangan berselingkuh lah. Atau khayal-khayalan. Nah, lalu perintah ke-10 yang terakhir ya. Jangan menginginkan kepunyaan orang lain. Orang serakah, orang iri hati, itu sesungguhnya karena mengingini apa yang orang lain miliki. Itulah sebabnya kerap kali berlanjut dengan mengingini barang-barang orang lain. Judi misalnya ingin cepat kaya. Nah itu mengapa judi jadi dosa? Ya, begitu ya, Oma. Jadi begitulah caranya kita sebelum pergi pengakuan dosa
kita coba memeriksa batin kita baik-baik supaya kita benar-benar dapat melihat. Nah, ini dia Oma Cecilia dia. Because he lives. Ya, kita nikmati, semoga terhibur. Mari nikmati lagu ini. Semoga kita I can face tomorrow because he lives. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there, my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross the river, I'll find life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Life is worth the living just because he Iya, because he lives, I can face tomorrow. Nah, sekarang kita akan bercerita bersama Opa Antoni dan Ibu Wibowo, ya, couple, pasangan suami istri. Ya, mari kita coba
bersharing bersamanya. Semoga ini bermanfaat bagi kita, ya. Opa Antoni Wibowo, selamat sore. Selamat sore Opa Oma dimanapun Anda berada. Kita masih melanjutkan siaran kita dengan tema pertobatan. Yang kali lalu banyak yang bersharing mengungkapkannya dan bagus sekali. Dan saya rasa menarik sekali supaya Opa Oma memahami makna tobat, rekonsiliasi, pengakuan dosa dan bagaimana mempersiapkannya. Nah itu dia. Nah sekarang ini ada dua pasangan. Saya ingin nanti menanyakan sesuatu, tapi sebelumnya silahkan memperkenalkan diri dulu, silahkan. Ya, ibu dulu. Ya. Saya Ibu Antoni Wibowo, Ya. ya sebagai istri pelukis ya banyak suka-dukanya. Ya. Iya, saya Antoni Wibowo, pasangan dari Ibu Anastasia Edang Maring ini. Terima kasih. Ya. Baik. Jadi kita ini di usia tua ini kan kerap kali ada luka-luka batin ya. Mungkin waktu kecil kita sering pukul anak dan lain sebagainya, tak terlewat dia sekarang sudah besar. Dan ketika kita besar dan lain sebagainya, juga sebagai pasangan suami istri kerap kali kita mengalami apa ya, pasang surut lah. Nah bagaimana Pak Bowo dan Ibu menghadapi peristiwa macam ini, bagaimana bisa saling memaafkan? Nah, Terima kasih Romo. Ini masalah yang sebetulnya selalu menjadi pergumulan kami, pergumulan saya. Tentunya setiap kali saya menghadapi momen-momen kesadaran pribadi, saya selalu ingat, saya berusaha untuk tidak bolos dari sekolah kehidupan setiap hari ini dengan bimbingan Roh Kudus tentunya untuk memahami apa yang ada di dalam hati saya, mengkoreksi dan sebagainya. Maka saya belajar untuk dari sana untuk bagaimana saya mengendalikan hati, mengendalikan lidah untuk saya tidak melukai sesama saya, terutama pribadi-pribadi yang selama ini mendampingi saya sebagai pelukis, yang kami juga mengalami perjalanan kehidupan biasa sekaligus perjalanan iman bersama. Dan saya yakin dengan dengan adanya bimbingan Roh Kudus, iman yang kami pegang ini, kami merasa terus belajar untuk tidak melukai sesama, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, dan boleh menjadi saksi di dalam karya dan kehidupan kami, saksi dari rencana dan kasih Tuhan pada keselamatan dan kebaikan hidup pribadi kita masing-masing, termasuk kami sementara ini. iya, iya, Ibu. Jadi meskipun apalagi berdua saja di rumah ya, kadang-kadang ada bosannya, kadang-kadang marah, kadang-kadang jengkel, tapi itu semua roda kehidupannya. Yang penting bahwa pentingnya rekonsiliasi, saling memaafkan, itulah yang membawa sukacita, kegembiraan di tengah-tengah kita mengalami kesulitan-kesulitan. Bagaimana Ibu melihat hal itu? Kami sendiri kan ditempa oleh ya kehidupan yang dinamis ya, suka duka, mendidik anak, juga meladeni seorang pelukis itu nggak seperti biasanya lah. Kita memahami itu semua, terus selalu berdoa semoga dikuatkan dengan ya kehidupan ini. Saya sudah pasrahkan pada Tuhan itu semua, karena memang kalau ini jalannya kita harus melakukannya. Iya, iya benar Pak, benar. Jadi banyak sekali kalau seniman-seniman, entah itu pelukis, entah itu pemahat, pasti ada sesuatu yang aneh, rambut panjang kah, dan ini Pak Bowo ini dia normal seperti orang, kelihatan dia bukan pelukis, biasa orang nggak tahu. Jadi itu memang kesan umum. Jadi pelukis itu pasti ada yang aneh, rambut panjang kah, bajunya yang macam-macam kah. Nah Pak Bowo enggak, ya Bu ya, ya.
nggak aneh-aneh lah. Aneh-aneh. Ya benar Romo. Jadi semakin tua, saya juga pernah menjalani jilid kehidupan, masih muda, masih menonjolkan bungkus, tidak memperdulikan isi yang dibungkus. Nah, sementara semakin lama saya menekuni tentang kesenian, artinya roh dari kesenian yaitu keindahan, saya selalu mengatakan pada diri saya dan selalu saya katakan pada teman-teman yang masih muda, setiap hari kita ngomong tentang keselarasan, harmoni, beauty, keindahan. Tapi kalau itu cuma komposisi, bungkus saja, itu tidak ada artinya. Harusnya talenta yang kita terima dari Gusti ini juga mengajari kita, menyekolahkan kita untuk memperindah kehidupan kita, baik tata lahir, terutama tata batin. Karena apa artinya keindahan komposisional, bentuk, warna dan sebagainya, kalau tidak sampai kepada penghayatan memperindah hidup kita supaya layak di hadapan Tuhan dan bermakna bagi sesama. Itu konsep saya, Romo. Iya. Terima kasih ya Opoma, kita telah mendengarkan dua pasangan ya seniman, yang satu bukan seniman tapi tidak kelihatan seperti seniman yang biasanya aneh-aneh, rambut panjang kah, baju aut-autan kah, ini dia tidak. Nah, terima kasih, semoga apa yang diungkapkan melalui bagaimana menghayat hidup sebagai suami istri memang tidak gampang, apalagi dengan orang yang sama. Kalau tidak ada kerinduan untuk memaafkan, kerinduan untuk bersama, pasti hidup itu tidak tahan lama, kan begitu. Semoga apa yang mereka sharingkan bermanfaat untuk kita sekalian ya. Oke, langsung kita kirim rekaman ini ke Oma. Iya, itu dia Pak Anton Wibowo dan Ibu. Dan sekarang Opa Anwar Sujono. Wah, Pak Anwar suka lagu ini ya, One Day at a Time. Ya, Pak Anwar sudah hampir selesai ya sewa radio kita ini ya, sudah saya titip ya, nanti Pak Anwar bayarkan ya untuk 3 bulan ke depan. Nah, ini dia One Day at a Time. Wah, yang nyanyi anak-anak ini pasti menarik sekali nih. Wah, kelihatannya adik kakak ini.
lagunya ini ya. Ini mereka kelihatan seperti adik kakak semuanya nih, dan bagus sekali ya. Lalu, nah saya masih bisa memberikan tambahannya. Selain 10 perintah Allah, kita juga bisa memeriksa batin dengan melihat bagaimana kita melaksanakan 5 perintah gereja. Tahu kan apa saja 5 perintah gereja? Mengikuti misa kudus dengan khidmat pada hari Minggu dan hari raya. Ya, syukur-syukur masih beda misa harian ya. Dan harus mengaku dosamu sekurang-kurangnya. Ini sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Tetapi kalau kita terus-menerus berdosa, kapanpun dan berapa kali pun kita bisa mengakukan dosa kita. Juga menerima komuni kudus pada waktu Paskah dan juga dalam bahaya maut. Tapi syukur-syukur kita bisa tiap hari, iya, merayakan hari raya wajib. Berapa hari raya wajib? Banyak sekali. Dan juga harus berpuasa Rabu Abu dan Jumat Agung. Dan 40 hari kita berpuasa kan? Ya. Nah, itu menjadi pedoman. Apakah kita sungguh-sungguh berpuasa? Apakah kita sungguh-sungguh menyiapkan hati untuk merayakan Ekaristi, mengakukan dosa kita? Nah, itu menjadi pedomannya untuk ya. Begitu ya. Nah, ini Oma Lucia Ambarini, Memories of Our Dreams, yang hari ini ulang tahun ya, Oma. Mari, Edi Peregrina, ya, orang mana nih? Orang Manila ya, orang Filipina. Mari kita dengarkan Memories of Dream. Selamat menikmati ya, Oma Ambarini, selamat ulang tahun ya. I will
Iya. Wah, lagu bagus ya. Lagu bagus. Lalu sekarang kita dengarkan tadi Antoni Wibowo dan sekarang Opa Antoni Purbi. Iya. Mas Anton, selamat sore ya. Apa kabar? Ini hujan ya? Iya. Baik, mari kita bersama Opa Antoni Purbi bersharing mengenai kehidupan dan terutama sharing tentang rekonsiliasi, saling memaafkan. Ya. Selamat sore Romo. Selamat sore Mas. Gimana kabarnya? Baik. Semoga sehat semua. Sehat. Suster, opa, oma, para pecinta senja mempesona. Kita patut bersyukur ya, hari ini kita masih berbicara, sharing tentang rekonsiliasi. Memang benar Romo, sebagai umat beriman, kita sebagai anggota gereja Katolik yang satu, kudus dan apostolik, kita bersyukur atas ajaran iman yang berkaitan dengan rekonsiliasi. Nah, tentu kalau kita mendalami makna dan manfaat sakramen rekonsiliasi, itu kita bisa merenungkan bagian doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Bagian dari doa Bapa kami itu kan kaitannya dengan kita mohon ampun kepada Tuhan. Demikian pula kita memberi ampun kepada sesama kita. Nah, tentu menjadi pertanyaan juga loh Romo, apakah setiap kali kita mendaraskan doa Bapa kami itu hati, pikiran kita itu juga sungguh-sungguh mau memaafkan, mau mengampuni mereka yang telah menyakiti hati kita. Nah, kalau kita tidak mau mengampuni sesama yang bersalah kepada kita, tentu doa maaf agak sedih doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu lalu artinya apa gitu ya. Kemudian Romo, para opa oma yang terkasih, sebagai umat Katolik dalam setiap ibadat, sabda atau perayaan Ekaristi, kita kan juga diajak untuk pertobatan bersama ya. Jadi mengaku atas segala kesalahan dosa kita karena pikiran, perkataan, perbuatan dan kelalaian kita. Nah, setiap kali kita mendaraskan doa tobat bersama itu, namun pikiran kita, hati kita tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni orang lain, lalu apa maknanya doa tobat itu? Nah, ini Romo, dari apa istilahnya dasar-dasar Alkitabiah, ajaran gereja yang berkaitan dengan rekonsiliasi ini, kita sebenarnya diajak untuk sungguh-sungguh mau menjalankan pertobatan. Nah, pertobatan itu secara sederhana memang mengakui segala dosa, kesalahan kita, baik yang kita lakukan dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan serta kelalaian kita. Dan itu harus kita ungkapkan secara sakramentali di hadapan imam. Dan tentu kalau kita mau dan berani, kita juga mengungkapkan perasaan kebersalahan kita, keberdosaan kita terhadap pasangan kita sendiri, terhadap anak-anak, terhadap siapapun secara langsung. Nah, kalau kita kan seringkali malu, takut untuk mengungkapkan secara langsung, ya kita dengan cara doa batin, kita ungkapkan perasaan bersalah kita, dosa kita kepada Tuhan yang kita lakukan terhadap sesama kita selama ini. Saya percaya Romo bahwa dengan menerima sakramen rekonsiliasi, mau secara sadar memaafkan, mengampuni orang lain,
itu membuat hati kita plong. Memberi maaf, memberi pengampunan itu merupakan suatu rahmat yang besar bagi kita untuk melepaskan diri dari beban-beban perasaan bersalah kita. Nah, oleh karena itu di masa lansia ini saya rasa merupakan waktu yang baik dan tepat bagi kita masing-masing untuk meneliti kembali hal-hal yang sifatnya keberdosaan, kesalahan kita. Syukur-syukur kalau ingat masa kita dalam kandungan, masa kecil, remaja, lalu sampai saat ini. Dan itu kita ungkapkan secara terus terang dalam lewat doa batin kita, dalam doa malam kita, dalam nanti pada waktu gereja memberi kesempatan kita untuk menerima sakramen rekonsiliasi melalui gereja, dalam hal ini melalui imam. Dan sekali lagi Romo, bahwa dengan pertobatan, dengan melakukan rekonsiliasi, maka hati kita akan plong, akan damai, akan bahagia. Dan tentu dalam kaitannya dengan masa Prapaskah. Iya, terima kasih Mas Anton untuk sharingnya. Dan tentu kita, sebelum saya menyampaikan bagaimana caranya untuk mengakukan dosa-dosa kita, baik ya lagu, saya makin lama kok makin senang dengan lagu ini ya. Memang lagu yang hasil refleksi saya duduk di tempat pengakuan ya. Jadi berulang kali kalau saya ingat kembali, jadi menginspirasi. Jadi kalau orang rindu di hadapan Tuhan, apalagi rindu untuk mengakukan dosanya, sungguh terasa damai sekali. Nah, karena itu aku rindu Tuhan. Ini lagu yang saya dapat inspirasi sebagai imam ketika duduk di tempat pengakuan dosa, dan akhirnya terciptalah lagu ini. Dan saya minta Mirel, itu teman di Surabaya, seorang penyanyi yang menyanyikannya. Nah, mari kita dengarkan. Selamat menikmati, dan ini bisa menjadi salah satu pengiring persiapan kita untuk memeriksa batin. Raja damai, padaku
Ya, inilah Radio Ratu Rosari. Dan hari ini dengan program Senja Mempesona. Iya, Bapak Ibu, baik kiranya karena banyak juga saya tahu banyak yang kesulitan bagaimana caranya sih mengaku dosa. Ada yang langsung sebut dosa-dosanya. Ada yang bagaimana ya? Baik kiranya ini untuk menjadi perhatian bagi kita bagaimana kita mengakukan dosa kita. Iya, tentu kita datang ke tempat pengakuan. Tentunya sambil berlutut ya. Kita membuat tanda salib. Nah, ketika itu imam akan mengatakan, semoga Tuhan berada di dalam hatimu agar kamu dapat mengakui dosa-dosamu dengan penyesalan yang sungguh. Lalu perlu juga Bapak Ibu, Opa Oma, perlu mengatakan supaya juga imam bisa nanti dalam memberikan nasihatnya. Katakan, kapan terakhir kita mengaku dosa? Ya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Pengakuan saya yang terakhir, entah kemarin kah, entah minggu lalu kah, entah 2 bulan yang lalu kah, ada yang bahkan 15 tahun yang lalu. Itu jangan sampai ya, jangan sampai 15 tahun yang lalu, ya sekurang-kurangnya sebulan yang lalu. Nah, pada saat itulah imam akan mendengarkan dengan seksama sehingga nanti dia bisa memberikan nasihatnya apa yang harus kami sebagai imam sampaikan. Dan akuilah dosa-dosa dengan tulus dan rasa sesal. Dosa-dosa saya ini. Dan kita bisa menyebutkan dosa-dosa kita itu kalau kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan pemeriksaan batin. Kan begitu? Iya. Dengarkanlah dengan seksama penitensi atau denda dosa yang diberikan oleh imam yang harus kita lakukan. Iya. Setelah dipersilahkan oleh imam dan sebagai wujud rasa sesal atas dosa, lalu Tuhan Yesus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Lalu imam akan menyuruh kita sebagai ungkapan kita sungguh-sungguh menyesal atas dosa-dosa kita. Sekarang doakanlah doa tobat. Dan doakanlah doa tobat ini dengan sungguh-sungguh kita dalam situasi mau bertobat, menyesali dosa-dosa kita. Karena itu setelah kita ini, imam akan memberikan absolusi. Ya, bunyi absolusinya begini. Ya, dalam bahasa Latin umumnya. Tapi dalam bahasa Indonesia begini. Imam akan menumpangkan tangan, memberikan absolusi. Allah Bapa yang Maha Rahim telah mendamaikan dunia dengan dirinya karena wafat dan kebangkitan putranya. Ia telah mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa dan berkat pelayanan gereja. Ia melimpahkan pengampunan dan damai kepada orang yang bertobat. Maka imam akan mengatakan, maka saya melepaskanmu dari segala dosa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, penitensi itu sesuai dengan besar kecilnya dosa kita. Kadang-kadang kita diberi penitensi, nanti doakan 10 salam Maria kah? Atau doakan 3 salam Maria kah? Atau ada yang dalam bentuk fisik, nanti coba pergi berdamai, jabatan tangan, tunjukkan kebaikan, dan macam-macam, tergantung situasi dosa kita, bukan? Lalu imam mengundang kita untuk pergi dalam damai. Imam akan katakan begini ya, semoga sengsara Tuhan kita Yesus, perantaraan Santa Perawan Maria dan semua orang kudus, segala kebaikan yang kamu lakukan dan penderitaan yang kamu tanggung membawamu kepada
kesembuhan dari dosa-dosa, bertambahan rahmat dan pahala kehidupan kekal. Dengan demikian, pergilah dengan damai. Hati kita akan menjadi damai betul. Kita sungguh mengalami damai Tuhan. Nah, begitu ya. Nah, ini dia Radio Ratu Rosari dengan program hari ini, Senja Mempesona. Iya, Opa Oma, Oma Lurah, Pak Anto, Pak Prapto. Jadi, nggak tahu di Jakarta bukan Rabu-Abu ya, Kamis Abu ya, tapi kita di Malang masih Rabu-Abu meskipun ada pemilu ya. Nah, karena itu menarik untuk kita siapkan diri. Senin depan kita akan mengambil tema pantang puasa tobat. Ya, yang mau bersharing, yang mau membagikan pengalamannya silahkan nanti kirim ke saya ya. Nah, itu dia. Semoga sungguh-sungguh kita boleh mengalami kebaikan Tuhan, dan semoga kita boleh bersyukur kepada Tuhan atas rahmat yang luar biasa ini. Kita jumpa Senin depan ya. Mari kita mengakhiri dengan doa. Bapa yang kudus, aku bersyukur kepadamu atas rahmat yang luar biasa ini. Semoga Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami dan mengantar kami untuk mencapai kebahagiaan surgawi. Dan semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan memberikan damai sukacita kepada kita semua. Iya, amin ya, amin. Nah, sekarang seperti biasa kita akan mengakhiri untuk menyadari betapa kita ini sungguh luar biasa, senior ya boleh dikatakan. Siapa bilang lansia tidak berguna? Kita berguna loh, sangat berguna. Iya, saya nyanyi ya, supaya kita semua sungguh-sungguh menyadari meskipun kita lansia, kita tetap berguna. Kita tetap mempunyai apa yang tidak bisa kita bayangkan. Tapi ini dia, siapa bilang lansia tidak berguna? Berguna. Dengan berakhirnya lagu ini, berakhirlah juga perjumpaan kita. Ciao, sampai Senin depan. Ya.
Dan dengan demikian sudah berakhirlah perjumpaan kita. Ya, sampai jumpa di kesempatan mendatang. Ingat, kita semua diberkati Tuhan. Amin, amin, amin.